Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Kami dari kelompok manajemen kelas B1 di sini akan mempresentasikan atau memberi sedikit penjelasan mengenai materi hybrid financing yang terdiri dari preferred stock, warrants, and convertibles, yang terdiri dari anggota. Yang pertama ada Zuanita Adibah, NIM 0079, ada saya, Devi Aisyah Fitri, dengan NIM 0082, dan yang ketiga ada Fima Lagias Agun, NIM 0083, dan Nur Azizah, NIM 0092. Berikut merupakan saham preferen atau preferred stock. Saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal berupa rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi kemungkinan juga tidak mendatangkan hasil, misalnya seperti yang dikehendaki oleh investor. Saham preferen dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan berdasarkan karakteristiknya daripada bentuk hukum. Saham preferen dapat bersifat kumulatif atau non-kumulatif. Saham preferen kumulatif mensyaratkan bahwa jika perusahaan gagal membayar dividen, maka dividen diakumulasikan dan perusahaan tersebut harus menebusnya di lain waktu agar dapat membayar lagi dividen saham biasa. Sebaliknya, jika non-kumulatif tidak memiliki fitur ini dan jika tidak ada, perusahaan tidak perlu membayarnya di lain waktu. Berikut merupakan jenis-jenis saham preferen. Terdapat 5 jenis umum saham preferen. Yang pertama, convertible preferred stock. Saham ini memiliki fitur konversi menjadi saham biasa karena memiliki opsi konversi. Pemegang berpotensi memperoleh manfaat dari apresiasi harga saham biasa. Sebagai catatan, setelah mengonversinya menjadi saham biasa, kita tidak dapat mengkonversi kembali ke saham preferen. Kemudian yang kedua, participating preferred stock. Ini adalah jenis saham preferen di mana pemegang saham menerima dividen sebelum mereka dibayarkan kepada pemegang saham biasa dan lebih disukai daripada saham biasa jika terjadi likuidasi. Pemegang juga menerima dividen tambahan, biasanya dibayarkan jika jumlah dividen yang diterima oleh pemegang saham biasa melebihi jumlah per saham yang ditentukan. Pada saham ini, terutama dikeluarkan oleh perusahaan baru yang membutuhkan masukan uang tunai. Jenis saham ini juga dapat dikeluarkan sebagai tanggapan atas tawaran pengambil alihan yang bermusuhan sebagai bagian dari strategi. Kemudian yang ketiga ada cumulative preferred stock atau saham preferen kumulatif. Membayar dividen reguler biasanya setiap 3 bulan. Ketika perusahaan tidak membayar, jumlah dividen yang terutang akan menumpuk dan harus dibayar sebelum menerbitkan dividen kepada pemegang saham preferen. Tidak semua saham preferen memiliki fitur ini, beberapa di antaranya tidak kumulatif. Kemudian yang keempat ada callable preferred stock. Memungkinkan perusahaan untuk menariknya pada tanggal tertentu dan harga penebusan tertentu di masa depan. Harga penebusan mungkin sedikit lebih tinggi atau sama dengan harga penerbitan asli. Perusahaan membayar dividen seperti bentuk ekuitas lainnya, tetapi juga dapat dibeli kembali oleh penerbit yang merupakan karakteristik dari efek hutang. Karena memiliki fitur call, jenis saham ini lebih menguntungkan bagi emiten. Pemegang preferred share tidak memiliki opsi untuk menolak call. Oleh karena itu, redemption merupakan kebijakan perusahaan penerbit. Dan yang terakhir, adjustable rate preferred stock.
adalah jenis saham preferen yang membayar dividen bervariasi karena dikaitkan dengan tolak ukur yang ditentukan, semisal yield surat perbendaharaan negara atau SPN. Penentuan tingkat penyesuaian dinyatakan dalam prospektus dan mungkin memiliki tingkat maksimum dan minimum. Fitur penyesuaian ini membuatnya lebih stabil daripada preferred share lainnya. Berikut ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu saham biasa. Kelebihan dari saham biasa ini tidak memiliki jatuh tempo. Kelebihan yang kedua adalah perusahaan bisa lebih transparan. Yang ketiga adalah memungkinkan untuk dilakukannya diversifikasi usaha dan sebagainya. Diversifikasi adalah cara efektif untuk mengurangi risiko investasi saham dalam jangka panjang. Contoh dari diversifikasi adalah ketika kita akan berinvestasi saham, kita sebaiknya mengambil saham dari sektor yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan dari saham biasa adalah penjualan saham dapat mengganggu kendali investor mayoritas. Selanjutnya ada saham preferen. Kelebihan yang dimiliki oleh saham preferen adalah bagi investor maka didahulukan atas pembagian dividen. Kelebihan yang kedua, ketika perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan, maka investor akan mendapatkan haknya atau uang terlebih dahulu atas investasi yang telah dilakukan. Kekurangan dari saham preferen adalah tidak memiliki hak paksa atas dividen yang dibagikan dan fluktuasi harganya lebih besar dibanding harga obligasi. Selanjutnya ada waran. Waran yaitu suatu hak yang diberikan kepada para pemilik saham untuk membeli berbagai lembaran saham pada suatu harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan emiten yang menerbitkannya dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan waran dibagi menjadi dua. Yang pertama, membeli saham baru dengan harga lebih murah, yakni seorang investor dapat membeli saham baru dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar sekunder, yaitu dengan cara melakukan penebusan waran yang telah dimiliki jika harga saham perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga pelaksanaannya. Yang kedua, waran dapat diperdagangkan. Waran tidak hanya digunakan untuk penebusan saham, namun jika saham induknya telah tercatat di bursa, maka waran yang dimiliki dapat diperdagangkan. Selanjutnya ada risiko waran, yaitu yang pertama, harga saham jatuh di bawah harga pelaksanaan. Jika harga saham jatuh, maka waran akan mengalami kerugian atas pembelian saham waran tersebut. Yang kedua, pembelian harga waran lebih tinggi dibanding harga penjualan. Harga beli saham tidak selamanya lebih murah dibanding harga jual, karena bisa saja mengalami kerugian saat pembelian waran, harganya lebih tinggi dibandingkan harga jualnya saat transaksi di pasar sekunder. Untuk itu, para investor harus mengetahui prospek kinerja emiten di masa depan. Yang ketiga, tidak memiliki hak dividen atau suara. Pemilik waran tidak dapat mendapatkan dividen maupun mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS karena waran merupakan produk turunan saham sehingga pemilik waran bukanlah anggota perusahaan yang sebenarnya. Berikut ada convertible. Pengertian convertible adalah obligasi atau saham preferen atau penerbitan hutang yang dapat ditukarkan dengan sejumlah lembar saham biasa sesuai dengan keinginan pemiliknya. Salah satu ciri terpenting adalah berapa banyak saham yang akan diterima oleh pemilik convertible jika ia memutuskan akan menukarkan miliknya. Ciri ini didefinisikan sebagai rasio konversi atau conversion ratio, dan ia memberikan hak kepada pemilik convertible untuk menukarkan surat berharga dengan sejumlah saham yang ditetapkan. Pada dasarnya, convertible sama dengan obligasi yang disertai waran. Harga convertible ditetapkan pada waktu ditetapkan rencana penerbitan obligasi convertible. Selanjutnya, ada karakteristik dan sifat convertible yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada rasio konversi,
Rasio konversi yaitu banyaknya lembar saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security seperti pada awal penerbitan. Yang kedua, ada nilai konversi. Nilai konversi yaitu total nilai pasar untuk saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security. Yang ketiga, ada nilai sekuritas. Nilai sekuritas adalah harga convertible itu bila tidak ada sifat-sifat konversinya. Ini dihitung dengan menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan penerbitan lurus dengan kualitas yang sama dan menentukan nilai suku bunga sekarang dan pembayaran pokok hutang pada tingkat pengembalian ini. Yang keempat, ada periode konversi. Periode konversi adalah periode selama konversi itu bisa ditukarkan dengan saham biasa yang dibatasi. Yang kelima, ada premium konversi. Premium konversi yaitu perbedaan antara harga pasar konvertible dengan yang lebih tinggi antara nilai sekuritas dan nilai konversinya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi preferred stock, warrants, and convertibles. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget loh nanti komen di bawah ya. Sebisa mungkin nanti kami akan jawab. Terima kasih atas perhatiannya.